Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wayan Tria Putra dengan NRP digit terakhir tahun 29 dari kelas pemrograman web RKA kelas N. Saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan tentang panel project yang telah saya buat, itu yaitu full stack web untuk homestay bernama Santiasih, di mana homestay ini merupakan homestay dari keluarga saya di rumah, dan saya berasal dari Bali, di mana memang untuk perekonomiannya banyak bergantung kepada pariwisata atau turis ya. Jadi hal itu juga menginspirasi saya untuk membuat website sebagai salah satu cara untuk mempermudah dan juga mengenalkan dari homestay keluarga saya. Jadi untuk Hana Project ini dibuat dengan lumayan sederhana untuk toolnya, itu berbasis PHP native dan juga menggunakan MySQL sebagai bahasa database-nya. Jadi website ini juga dirancang untuk membantu pengguna nanti yang mengunjungi web itu bisa melihat informasi tentang homestay, kemudian mengeksplorasi daftar kamarnya, serta melihat detail kamar. Kemudian pengguna juga bisa melakukan registrasi dan login dulu, dan melakukan booking nanti secara online, dan juga bisa memantau status booking melalui dashboard user atau pengguna. Jadi aplikasi ini, seperti yang saya jelaskan tadi, itu mengangkat konsep homestay keluarga berbasis pariwisata yang berlokasi di Ubud, Bali, dengan tampilan yang clean, responsif, dan mudah digunakan. Sistem juga ditambahkan dengan dashboard admin, jadi nanti admin bisa mengelola data kamar, kemudian data booking, serta status pemesanan, dan data user itu mencetak bukti booking dalam bentuk PDF. Jadi, berdasarkan konsep umum tadi, itu ada beberapa fitur yang bisa kita turunkan dari sana. Yang pertama itu ada login dan registrasi user. Itu pengguna dapat membuat akun, login ke sistem, dan mengakses dashboard sesuai role sebagai user maupun admin. Kemudian ada daftar dan detail kamar, jadi pengguna dapat melihat daftar kamar, harga, kapasitas, deskripsi, status ketersediaan, gambar kamar, dan juga halaman detail dari kamar tersebut. Lalu untuk sistem booking kamar, itu user nanti dapat melakukan pemesanan dengan memilih tanggal check-in, tanggal check-out, jumlah tamu yang akan menginap, serta menambahkan catatan khusus bila perlu. Lalu untuk dashboard user sendiri itu user nanti akan diarahkan agar bisa melihat riwayat booking, status pemesanan, total harga, dan juga dapat mencetak bukti booking dalam bentuk PDF. Terakhir untuk dashboard admin itu dia bisa melihat statistik sistem ya seperti total kamar, total user, total booking, booking mana yang pending atau masih belum ditentukan, mana yang confirm dan mana yang dibatalkan atau cancel. Oh ya, ada tambahan juga untuk adminnya bisa manajemen kamar, manajemen booking, dan informasi lokasi. Jadi untuk manajemen kamar ini, admin dapat menambah, mengedit, menghapus, maupun mengatur status untuk kamar-kamar yang tersedia. Dan manajemen booking ini dapat melihat seluruh data booking, serta mengupdate statusnya dari yang sebelumnya pending bisa menjadi confirm atau cancel. Untuk informasi lokasi, jadi website juga menyediakan informasi lokasi ya melalui Google Maps, supaya memudahkan pengguna untuk menemukan lokasinya nanti. Oke, mungkin kita bisa masuk ke webnya langsung. Untuk webnya sendiri seperti ini tampilannya. Jadi untuk landing page-nya ketika kita baru masuk ke webnya, kita akan langsung disuguhkan dengan hero section, di mana gambar yang lumayan besar itu tampilan kira-kira point of view dari keseluruhan homestay dan juga susunan-susunan kamarnya. Nah, di sini tahap awal itu sebagai pengguna yang belum register maupun login, tetap bisa melihat tampilan ini, tapi belum bisa melakukan booking kamar. Jadi harus login dulu dan atau register dulu supaya bisa melakukan booking kamar. Oke, kita scroll ke bawah juga terlihat informasi ya. Di sini ada section untuk informasinya, ada ucapan selamat datang, kemudian ada informasi singkat dari lokasi, jumlah kamar, tipe, dan juga harga. Dan untuk fasilitas ada di bawahnya. Di sini memakai card yang sederhana aja, yang terdiri dari kolam renang, yoga sala atau tempat latihan olahraga atau yoga, kemudian ada wifi, AC, kamar mandi dalam, dan juga ada fasilitas kamar standar. Kemudian untuk melihat pilihan kamar juga para pengguna atau pengunjung web juga bisa melihat di bagian ini, di mana
Di sini di program, kalau yang tersedia, kamarnya baru bisa muncul di bagian hero section atau landing page ini. Kalau sudah tidak tersedia, maka tidak bisa tampil. Di sini ada 3 kamar teratas yang terpilih sesuai urutan dan tersedia statusnya. Kemudian di bawah ada lokasi kami dan juga untuk Google Maps tadi untuk memudahkan. Dan di sini supaya lebih UX friendly lagi, jadi ada session untuk FAQ atau frequently asked question. Jadi untuk membantu para klien atau pengguna yang baru memasuki web ini dan masih belum terlalu paham cara untuk booking dan lain-lainnya. Di sini untuk FAQ-nya itu informasi tentang check-in-nya, kemudian ada fasilitas WiFi, apakah tersedia area parkir dan cara melakukan booking. Lalu di sini ada kontak info dan CTA untuk booking sekarang. Jika kita klik, itu akan langsung diarahkan ke kamar ya. Ke kamar atau pilihan kamar ada 4 di sini, semuanya bertipe standar. Lalu jika misalnya pengguna tertarik pada kamar nomor 2, bisa diklik detail kamar dan di sini terlihat detailnya ya, termasuk status kamar, kapasitas dan juga harga per malamnya. Kemudian ada deskripsi kamarnya dan informasi penting untuk menghubungi melalui kontak jika ada pertanyaan lebih lanjut. Jadi ketika user tertarik misalnya untuk booking kamar ini, bisa klik booking sekarang. Nah, karena belum memiliki akun, user bisa register dulu di sini. Namun kita asumsikan di sini usernya sudah punya akun ya sebagai pengguna. Jadi saya coba masukkan Gmailnya. Oke. Nah, ketika dia login di program dia akan otomatis terarah ya ke dashboard user di mana di sini ada beberapa tampilan yaitu statistik untuk total booking, mana status yang masih pending, yang sudah dikonfirmasi atau diterima dan mana yang cancel. Jadi di sini ada dummy data untuk mendemonstrasikannya dan bisa dilihat di sini ada fitur untuk cetak PDF sebagai detail dari atau sebagai bukti dari kita telah melakukan booking. Jadi di sini ada tampilannya pertama bukti booking, judulnya ada alamat dan ada kontak person. Kemudian ada detail-detail identitas user, informasi bookingnya, serta statusnya di bawah. Jadi nanti bisa di print dicetak ya sebagai bukti. Nah, tadi karena ingin booking kamar baru itu bisa klik di sini booking baru akan terarahkan ke pilihan kamar tadi. Tadi kan mau booking kamar berdua ya. Kita bisa klik booking sekarang, lalu akan diarahkan ke sini ya. Ada info umum, ada ringkasan juga, ringkasan kamar yang ingin dipilih. Kemudian kita bisa check-in di sini. Misalnya saya check-in tuh tanggal 26, kemudian nah di sini kalau misalnya kita check out di tanggal 24 itu nanti akan error ketika dikirim ya. Nah, ada pesan tanggal check out harus lebih besar dari check-in. Ini sudah ada kode untuk validasinya dan jika kita lihat tadi di dashboard user itu ada di standar room 2 itu sudah ada yang memesan pada tanggal 5 sampai 7 Juli ya. Jika kita memesan pada tanggal tersebut, itu ada kemungkinan tabrakan ya. Jadi ada logika tabrakannya. Tapi misalnya kita ambil yang ini, standar 4 ya. Standar 4 itu tanggal 21 sampai tanggal 24 Juni untuk check-in dan check-out-nya. Kita akan coba pesan dengan tanggal yang sama pada kamar yang sama, apakah benar logikanya berjalan atau tidak. Kita kembali ke kamar, kemudian nomor 4, nomor 4, 21 dan 24 Juni. Oke, misalnya kita ambil tanggal 21 ini dan check-in tanggal 23, walaupun tidak persis sama tapi kan ada overlapnya dan itu akan ada error nanti. Ya, ada pesan error, kamar sudah dibuka kembali tentang tanggal tersebut. Oke, itu validasi logika yang kedua yang juga penting untuk manajemen nanti bookingnya. Oke, itu untuk user ya, sebagai role user.
Sekarang kita coba bagaimana tampilannya ketika kita masuk sebagai admin. Oke, ketika kita masuk sebagai admin, tampilannya ada ucapan selamat datang, serta ada statistik juga dari total kamar, total user yang ada, total booking, pending, dan confirm. Nah, dan di sini ada dashboard untuk melihat booking terbaru yang masuk ya. Lalu di sini ada tombol untuk pola booking, jadi admin bisa mengupdate kalau memang confirm pada booking yang ini kita klik update dan nanti bakalan otomatis update ke database-nya juga. Dan untuk kelola user itu admin hanya bisa melihat ya user apa dan siapa saja yang sudah login dan role-nya sebagai apa juga bisa dilihat di sana. Namun di sini saya tidak membuat program atau role atau aturan ke admin kalau dia itu bisa mengakses untuk menghapus data user. Saat ini belum. Oke, itu untuk yang kelola user. Kalau kita klik kelola kamar, admin nanti bisa untuk create, update, dan delete sebuah kamar. Misalnya kita tambah kamar, misalnya di Lux Garden View, ini harganya kita samakan, deskripsi kamar dekat dengan kebun, terus kamar variable, dan kita di sini ada untuk upload gambar sesuai dengan fitur syaratnya. Jadi kita bisa upload gambarnya dan juga ada validasi ya. Kalau dia bukan tipe gambar seperti JPG, PNG itu akan error ya. Misalnya kita ambil yang PDF. Kita ambil yang PDF, misalnya kita simpan kamar. Oh ini belum diisi ternyata. 350.000 kita simpan. Nah, nanti akan ada keluar pesan format file tidak diizinkan. Jadi coba kita ganti ke format yang tepat. Misalnya kita pakai gambar yang ini. Kita simpan kamar. Oh ya, itu ada validasi juga jika ukuran file terbesar maksimal 2 MB. Oke, misalnya kita gambar yang lebih kecil ya. Misalnya gambar yang ini saja sebagai tes saja. Terus coba simpan. Nah, nanti akan kelihatan gambarnya di sini dan bisa langsung dihapus jika memang perlu dihapus. Langsung muncul update terbarunya. Jadi untuk fitur CRUD juga sudah termasuk di sini, CRUD kamar, manajemen kamar. Lalu, jadi admin juga bisa melihat websitenya ya. Nggak hanya user, jadi ada tombol untuk melihat website dan langsung dibawa kembali ke bagian index atau landing page-nya. Dan dengan tampilan yang kurang lebih sama juga, tidak ada perubahan. Cuman di sini dari navbarnya berubah menjadi dashboard admin. Oke, kurang lebih itu saja penjelasan dan presentasi saya tentang file project atau kuliah pemrograman web. Untuk hasil karya saya sendiri, saya tidak berkelompok, yaitu untuk website homestay keluarga saya bernama Santiase Homestay. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata, pengucapan saya yang tidak berkenan rasanya, saya mohon maaf, dan saya tutup dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.